Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama kami dengan tim Gase Langkah Mundure Langkah Kencote. Oke teman-teman, pada malam hari ini kami melanjutkan explore untuk mencari Mas Ganang yang menurut informasi Mas Ganang itu dibawa salah satu penguasa yang ada di aliran Sungai Kamandaka. Mas Ganang disinyalir oleh beberapa makhluk yang kita temui itu melanggar aturan. Entah Mas Ganangnya atau kita yang melanggar aturan, kami tidak tahu. Karena kami merasa tidak melanggar aturan yang ada di situ. Seperti buang air kecil, terus merusak pohon, itu kami tidak melakukan. Tapi kenapa Mas Ganang itu sampai ditangkap dan akan diberikan hukuman? Hukuman itu berupa tumbal manten ya, tumbal manten. Yang mana tumbal manten itu ketika Mas Ganang sudah ditemukan jodohnya, nanti entah dilakukan apa. Di sana lah ya. Iya, yang jelas hukuman tetap hukuman. Ada kecenderungan Mas Ganang itu dalam kondisi berbahaya di sana. Kami sudah menyelisir di beberapa titik spot sungai yang memang kami curigai mungkin Mas Ganang berada di situ. Sempat ada solusi teman-teman dari salah satu makhluk yang berwujud nenek-nenek. Nenek-nenek tersebut itu mengatakan bahwasanya teman kalian itu bisa diselamatkan hanya dengan satu cara, yaitu menggunakan boneka, yang mana boneka itu nantinya akan ditetesi darah. Setelah kami bermusyawarah dengan para sahabat, ya, para sahabat belum bisa memutuskan menggunakan cara tersebut atau tidak, karena di situ ada persembahan darah manusia. Ditakutkan itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Ya, itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Kami masih mencoba menggunakan tenaga kami sendiri untuk mencari Mas Ganang. Di sisi lain para sahabat yang lain juga sedang mencari informasi mengenai keberadaan Mas Ganang. Ada yang masuk ke dalam Sungai Kamandaka untuk mengetahui kebenarannya, apa yang sebenarnya terjadi. Yang kita lakukan, kita menanyakan sesuatu hal yang mungkin nanti menjurus bagaimana cara untuk menyelamatkan Mas Ganangnya ya. Benar sekali teman-teman. Ya, kami semua mohon doa dari teman-teman. Semoga yang kami khawatirkan tentang Mas Ganang yang berada di sana itu tidak terjadi. Semoga Mas Ganang kembali dengan sehat walafiat tanpa ada kurang apapun ya. Doakan teman-teman. Ditambah lagi juga posisinya hujan gitu loh. Ya. Juga naik. Untuk informasi, aliran Sungai Kamandaka setelah diguyur hujan tadi malam, tadi sore itu banjir. Volume air menaik ataupun sedang banjir. Itu lebih mengkhawatirkan kami sehingga kami mempercepat untuk mencari Mas Ganang di seputaran aliran Sungai Kamandaka, dan mohon doanya. Yes, kayak gitu aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Gase Langkah Mundure Langkah Kencote. Iya, tugasnya iki. 18:10 tak upload dan salat lebih dahulu. Tonga. Kut. Ini sing kayak bokeh. Itu depan gue. Gue ngisor duit gue. Ayo kok banget apa sih? Ke. Dos. Kenapa? Apa nih? Ini exit kok. Ya. Nenek si Miki lo. Iya ya. Siapa sih? Iya nenek Jubro ya. Ini yang memberikan informasi malah kok. Oh, ini nenek yang. Iya. Oh, yang menyarankan. Coba Dos ditanyain Dos ada. Assalamualaikum Nek. Iya, kami semua sedang mencari teman kami yang hilang, yang kami sudah ceritakan sama nenek. Iya, memang nenek sudah memberikan solusi kepada kami, cuman seperti ini aja Nek, kita lebih baik ngobrol dengan nenek, masuk ke salah satu raga dari teman kami. Ini silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nek. Assalamualaikum Nek.
Waalaikumsalam. Bagaimana, Nek? Apakah nenek sendiri sudah mendapatkan informasi mengenai keberadaannya Mas Ganang itu bisa diambil atau tidak, Nek? Seperti ini. Saran nenek, waktu pertama kali nenek ketemu kalian, Iya, Nek. itu memang adalah cara satu-satunya. Nenek sudah berkeliling di pinggiran sungai. Ternyata setelah kematian si Kuncoro, kabar itu sudah sampai ke dalam tempat si Naning itu. Jadi nenek ingin bertanya kepada kalian. Iya, Nek. Bagaimana? Apakah saran dari nenek akan diterima oleh kalian atau tidak? Karena seperti yang nenek ceritakan, jika semakin diulur, yang kita takutkan nantinya si Naning mendapatkan pasangan untuk dijodohkan kepada teman kalian. Mumpung masih ada kesempatan. Seperti ini, Nek. Sebelumnya kami semua berterima kasih kepada nenek karena sudah mau membantu dan memberikan solusi. Walaupun kita tidak saling mengenal, tetapi kebaikan nenek tidak akan saya lupakan. Saran dari nenek sudah kami diskusikan dengan sahabat-sahabat kami yang lain. Kebanyakan dari mereka itu apa namanya ya? Tidak menggunakan cara itu terlebih dahulu. Iya, Nek. Sebelumnya mohon maaf, bukan kami tidak menghargai nenek, tetapi hasil dari rundingan itu kebanyakan bersuara untuk tidak menggunakan cara itu. Kita masih bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan cara masuk ke dalam sungai Kamandaka, menyisir, dan yang lainnya, Nek. Ya memang nenek tidak memaksa kepada kalian untuk mengikuti saran dari nenek. Ya. Tapi mengingat nenek lebih tahu mengenai si Naning itu. Jika sudah memiliki keinginan, dia pasti akan menghalalkan berbagai cara. Apalagi dengan adanya nanti teman kalian dijodohkan, tentunya si Naning itu sendiri akan menjadi lebih kuat. Dan juga kabar mengenai matinya Kuncoro itu disebabkan oleh nenek. Iya. Tapi dari pihak si Naning mengetahui nenek membantu kalian. Yang nenek takutkan teman kalian menjadi sasaran. Walaupun nenek akan bertanggung jawab semuanya atas kejadian kematian si Kuncoro. Iya. Nenek tidak mau. Kuncoro itu penjaga di gerbang depan kerajaannya Ratu Naning. Nenek kemarin sempat berdebat, bahkan sampai pertarungan, dan Kuncoro terlebur. Itu karena ulahnya dia sendiri, yang dimana dulu dia merebut peninggalan dari suami saya. Saya rasa saya baru melihat dirimu. Ya benar. Teman kami. Kenalkan, nama saya Diki. Saya Nenek Jumro. Oh, iya. Seperti ini, Nek. Perihal tentang si Kuncoro yang memang lebur karena bertarung dengan tombaknya sendiri, kami tidak akan membiarkan nenek bertanggung jawab seorang diri. Karena bagaimanapun juga kami juga terlibat ataupun melihat dalam pertarungan tersebut. Kami akan tetap bertanggung jawab akan hal itu. Tapi untuk cara nenek yang sudah diutarakan terhadap kami menggunakan boneka, menggunakan cara manusia, itu mohon maaf, Nek, kami tidak bisa melakukan hal itu. Iya. Kebetulan di peraturan agama kami dilarang mempersembahkan hal-hal semacam itu. Jika memang itu tidak dalam kondisi yang terdesak. Nenek pun sama, memiliki kepercayaan seperti kalian. Ya. Sama. Tapi menurut nenek menyarankan seperti itu
itu bukan berkeniatan untuk sesuatu yang tidak baik, melainkan untuk memancing si Naning agar keluar. Jika nanti Naning keluar, pasti penjagaan kepada teman kalian itu akan sedikit ada celah. Nenek menyarankan membuat patung seperti itu, nanti ditetes memakai darah di antara kalian itu agar tercium dan seolah-olah patung itu adalah manusia. Yang dibutuhkan si Naning agar melihat patung itu seolah-olah itu adalah makhluk hidup atau manusia. Tidak untuk apa-apa. Jadi nanti ketika sudah diteteskan darah, nenek yakin dari dalam kediaman si Naning itu akan mengetahui, akan tercium. Iya, biar bagaimanapun di aliran yang kita pertama kali ketemu